Kamu nggak ngapa-ngapain, kamu cuma rebahan, scroll sosmed, nonton, atau cuma sekedar santai-santai aja. Tapi kamu ngerasa capek. Bisa jadi kamu bukan capek fisik, tapi capek mental. Banyak dari kita nggak sadar sama hal ini, dan sering anggap ini adalah hal yang sepele. Sekarang, kita hidup di dunia yang penuh tekanan, yang bisa datang dari banyak hal. Contohnya, tugas, target, tuntutan, dan ada perbandingan yang selalu muncul di layar smartphone kita. Tanpa sadar, otak kita terus bekerja memikirkan hal-hal tersebut, bahkan ketika tubuh kita sedang diam. Itulah kenapa banyak anak muda yang terlihat baik-baik saja, namun sebenarnya ia mengalami kelelahan secara mental. Menurut American Psychological Association, lebih dari 60% anak muda melaporkan merasa lelah secara mental hampir setiap hari. WHO juga mencatat bahwa kasus burnout dan mental fatigue pada usia 15-30 tahun meningkat lebih dari 25% dalam beberapa tahun terakhir. Artinya, capek mental bukan lagi masalah pribadi, ini adalah masalah generasi. Dan yang bikin berbahaya, banyak dari kita menganggap kondisi ini sebagai hal yang normal. Sekarang, kita lihat perbedaannya. Capek fisik biasanya disebabkan oleh aktivitas berat atau mungkin kurang tidur. Solusinya juga cukup sederhana, misalnya makan, minum, tidur, dan pada umumnya itu bisa membuat tubuh pulih. Sedangkan capek mental biasanya datang dari overthinking, tekanan akademik atau kerjaan, kecemasan akan masa depan, tuntutan sosial, dan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Masalahnya, capek mental tidak bisa disembuhkan hanya dengan rebahan, karena yang lelah adalah pikiran, bukan tubuh. Coba sekarang kita bayangkan, sebuah ponsel baterainya habis. Kita tinggal charge dan tunggu beberapa saat sampai baterainya penuh lagi. Tapi kalau ponselnya panas, karena terlalu banyak aplikasi berjalan, charging saja tidak cukup. Dia tetap panas, dia tetap lambat, dan tidak nyaman digunakan. Sama halnya dengan diri kita. Ketika tubuh lelah, tidur bisa membantu. Tapi ketika pikiran lelah, kita perlu cara istirahat yang berbeda. Masalahnya, banyak kesalahan yang sering orang lakukan ketika merasa capek mental. Misalnya, biasanya orang lebih memilih scroll sosmed, nonton drama, atau mungkin main game sampai berjam-jam. Sekilas, hal-hal itu terasa seperti istirahat. Padahal sebenarnya, itu hanya bentuk pelarian. Setelah selesai, pikiran tetap penuh. Dan rasa lelah tidak benar-benar hilang. Menurut seorang neuroscientist asal Amerika, Andrew Huberman, mental fatigue terjadi karena overstimulasi dopamin, kadar stres hormon kortisol yang tinggi, dan otak yang tidak pernah benar-benar mendapatkan waktu tenang. Sederhananya, terlalu banyak distraksi membuat otak kelelahan. Kalau kamu sedang merasa capek mental, ini 3 langkah sederhana yang bisa kamu coba. Yang pertama, cognitive rest atau mengistirahatkan pikiran. Kamu bisa coba duduk diam selama 5 menit, journaling, atau jalan santai menikmati alam tanpa membawa ponsel. Tujuannya untuk mengurangi beban pikiran. Yang kedua, emotional release atau melepaskan emosi. Coba untuk curhat ke orang terdekat yang kamu percaya, menulis, berdoa, atau sekedar mengakui bahwa kamu sedang lelah. Karena emosi yang dipendam akan menjadi beban mental. Yang ketiga, meaningful recovery atau aktivitas bermakna. Seperti membaca, olahraga ringan, dan aktivitas kreatif. Bukan sekedar hiburan, tapi aktivitas yang membantu pikiran menjadi lebih stabil. Kalau kamu hari ini merasa lelah, ingat satu hal. Kamu bukan lemah, kamu bukan malas, dan kamu tidak gagal. Kamu hanya sedang membawa beban yang cukup berat. Berhenti sejenak bukan berarti menyerah. Kadang itu adalah cara paling sehat untuk bisa melanjutkan hidup dengan lebih baik. Kalau kamu merasa video ini relate, klik like, subscribe, dan tulis di kolom komentar sedikit tanda kalau kamu lelah. Biar kamu tahu, kamu nggak sendirian. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, sampai jumpa di video selanjutnya.